Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan, kesempurnaan iman Islam, ihsan, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh berkah dan mudah-mudahan kita itu selalu ikhlas dalam menjalankan hidup ini, bersyukur kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah sehingga kita itu dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan dapat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, akhir-akhir kini terjadi krisis kepemimpinan. Mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang benar. Ini kita krisis sekarang itu, ya, krisis figur. Siapa yang harus diikuti, siapa yang tidak, dan sebagainya. Ya. Krisis kepercayaan, krisis akhlak, ya. Krisis moral. Dan kita kekurangan ulama, kekurangan ustadz kiai yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka apa sih ciri-ciri orang yang baik, pemimpin yang baik, pemimpin yang benar-benar menjadi contoh bagi kita semua sehingga akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang figurnya kelihatan bagus, baik, alim, kelakuannya tidak mencerminkan penampilan. Ada yang begitu. Ada yang penampilan biasa-biasa saja tetapi bagus, akhlaknya mulia, ya, penyayang kepada sesamanya, ya kan? Dan menjadi pemimpin yang baik. Ada yang perilakunya jelek, ya kan, penampilannya juga jelek, ada yang begitu. Yang bagus adalah penampilannya bagus, penampilannya benar-benar meyakinkan, dan akhlaknya juga mulia sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pemimpin itu yang baik? Pertama adalah ya sidik, benar, ya, benar menurut Allah. Kalau sudah benar menurut Allah, ya pasti benar menurut manusia juga, menurut alam sekitar benar, ya. Jadi kebenaran menurut Allah pasti diiyakan, diyakini dalam hati oleh manusia. Ya kecuali mungkin yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, pasti akan menolak. Tapi kalau Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, itu akan meyakini bahwa kebenaran Allah itu adalah mutlak, sehingga harus diikuti oleh kita sebagai manusia. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ukurannya adalah taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar menurut Allah, ya, menurut penilaian Allah benar, lalu penilaian manusia juga benar. Insya Allah itu akan menjadi pemimpin yang baik. Ya. Dalam ucapannya benar, dalam tingkah lakunya benar,
dalam perbuatan sehari-harinya benar, ya. Yang menilai Allah dan masyarakat sekitar. Lihat dari jejaknya ke belakang, 5 tahun, 10 tahun ke belakang, oh bagus. Ya udah, itu pemimpin yang bagus, yang baik. Ukurannya taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukuran manusia itu kadang-kadang bisa benar menurut Allah, bisa salah menurut Allah. Maka kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengawasannya melekat dalam hati. Ya. Benar menurut Allah, pengawasannya juga dari Allah langsung. Nah, kalau sudah benar menurut Allah, maka insya Allah akan dipercaya oleh umatnya, oleh masyarakat. Sehingga itulah pemimpin yang baik. Benar dari segi ucapan, benar berbicara, benar mendengarkannya juga benar, jangan mendengarkan yang tidak baik, melihat juga benar, yang diridhoi oleh Allah, menundukkan pandangan yang pada yang bukan muhrimnya, ya kan? Menjaga perutnya dari makanan yang haram, menggunakan tangan dengan baik, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk menolong orang, untuk menyantuni fakir miskin, yatim piatu, bersedekah dan sebagainya. Menggunakan kaki melangkahkan ke tempat yang benar, yang baik, ya. Karena maksiat itu dari langkah kaki. Ya, langkah kakinya mau kemana? Kalau tempat perjudian, langkah kakinya ke tempat perjudian, ya akhirnya lama-lama bisa terpengaruh dan akhirnya bisa berbuat judi. Seperti kalau melangkahkan kaki, datang ke masjid, begitu mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung datang ke masjid, langkahkan kaki, datang ke masjid, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jadi inilah menggunakan seluruh anggota badan untuk patuh taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi evaluasinya evaluasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau evaluasi dari Allah itu baik, maka evaluasi manusia insya Allah akan baik, dan itulah jadi pemimpin yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan diri. Itu kuncinya, bertobat, mensucikan diri. Tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik, ya, dan selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang bisa menjadi suri toladan bagi yang lain. Yang pertama ya, jadi pemimpin yang baik, yang ideal, yang sukses adalah sidik, ya, benar, ya, benar menurut Allah dan juga benar menurut manusia akhirnya. Sehingga itulah yang berhak untuk bisa menjadi pemimpin. Yang pertama ya, yang itu amanah, ya, amanah juga dari Allah. Kita dilahirkan ke dunia ini juga amanah. Untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita diberi tangan ini amanah. Tangan ini digunakan untuk apa? Amanah, untuk kebaikan. Ya kan? Mata kita digunakan untuk apa? Ini amanah, titipan dari Allah untuk melihat yang baik-baik saja. Mulut kita juga amanah untuk berbicara yang mulia, yang membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga gunakan mulut kita untuk berzikir kepada Allah, untuk berdakwah di jalan Allah. Setiap ucapannya mengandung berbagai macam kebaikan, mempunyai makna yang mulia, yang menurut Allah memang dibolehkan, ya ucapkan. Kalau sekiranya tidak boleh diucapkan, jangan diucapkan. Ucapkanlah yang mulia, jangan mengucapkan yang tidak mulia. Jangan menghujat, jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan menyakiti dengan ucapan. Jangan. Gunakan ya seluruh tubuh kita, dari rambut, otak kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, hati kita, farji kita, perut kita, kaki kita. Semuanya adalah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin yang baik. Ya. Maka amanah tubuh kita itu harus digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ibadah pada Allah. Jadi semua adalah titipan dan akan kembali kepada Allah karena kita itu adalah ciptaan Allah. Ya, kita hidup dan mati Allah yang menentukan. Ya kan? Kita ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tingkah laku kita, perilaku kita itu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini titipan Allah, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Kita titipan Allah. Kita punya istri juga titipan Allah. Anak kita juga titipan Allah. Harta kita semua juga titipan Allah. Nah, maka titipan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orientasinya adalah ibadah. Semua ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin yang bagus. Jadi kita harus amanah, ya kan? Ukuran amanah itu adalah ukuran penilaian Allah Subhanahu wa taala. Baru ukuran manusia. Jangan hanya ukuran manusia saja, tetapi ukuran Allah, penilaian dari Allah, lalu penilaian dari manusia di masyarakat dan sebagainya. Pemimpin yang baik menjaga amanah. Yang ketiga, pemimpin yang baik itu adalah fatonah. Ya, apa itu fatonah? Fatonah itu cerdas. Tentu saja pemimpin itu harus cerdas. Cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya juga cerdas, spiritualnya juga cerdas. Maka lejitkan potensi kecerdasan kita. Apalagi menjadi pemimpin harus lebih hebat daripada yang dipimpin. Kecerdasan intelektualnya ya dilejitkan. Sehingga kita jangan kalah dengan orang-orang yang lain. Ya. Orang-orang atau agama lain. Negara lain misalnya, kita harus lebih cerdas. Karena kita pemimpin. Siapapun pemimpin itu harus lebih cerdas dibandingkan yang dipimpin. Maka lejitkan potensi kecerdasan kita. Intelektualnya itu ada verbal, kecerdasan visual, kecerdasan kinestesisnya, kecerdasan logisnya, ya, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan ritmik, itu harus dilejitkan, diasah kecerdasannya sih benar-benar jadi pemimpin dalam hal verbal, secara verbal bahasanya. Ya kalau pemimpin nasional ya harus bisa berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggrisnya, ya, mampu untuk berkomunikasi dengan negara lain, dengan bangsa lain. Ya.
Maka itu harus cerdas. Syarat pemimpin harus cerdas. Oleh karena itu, maka harus rajin membaca buku, ya, membaca Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajari Al-Quran kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Maka wujudkan potensi kecerdasan otak manusia, kecerdasan spiritual kita. Ya, dalam beragama harus cerdas. Dan kecerdasan emosional. Harus bisa menahan emosi, mengendalikan diri, sehingga kita itu matang jiwanya. Ya, dewasa dalam berpikir, dalam bertindak, dalam beraktivitas apapun. Seorang pemimpin harus dewasa, bisa mengendalikan diri. Itulah kecerdasan emosional. Dan pemimpin itu harus tabligh. Ya, tabligh itu adalah bisa menyampaikan, berdakwah di jalan Allah, ya, menyampaikan kebenaran, ya, sehingga misi Allah itu harus disampaikan. Misi Allah ya, bagaimana semua orang itu harus bertauhid. Ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu, ya kan? Sehingga tauhidnya benar. Tauhid uluhiyah, ya, tauhid qauliyah, tauhid i'tiqadiyah, tauhid amaliyah. Ya. Itu harus benar tauhidnya. Bahwa satu-satunya zat yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan menyembah kepada selain Allah. Satu-satunya zat yang menciptakan kita, alam semesta dan isinya, makhluk-makhluk yang lain semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada orang bisa menciptakan makhluk, bisa menciptakan orang menciptakan orang nggak akan bisa. Ya, kecuali mungkin bukan menciptakan atau melahirkan. Hanya itu yang bisa melahirkan, ya, suami istri punya anak dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya kerjasama yang baik antara suami istri, akhirnya mempunyai anak, dan itu adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menikah sudah lama tapi akhirnya tidak punya anak, ada begitu. Ya. Oleh karena itu, maka pemimpin yang baik adalah tabligh, menyampaikan keilmuannya, gagasannya, konsepnya, idenya, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah. Allah lah satu-satunya zat yang mengatur rezeki kita. Satu-satunya zat yang benar-benar menciptakan semesta ini, menciptakan alam ini, yang mengatur hidup mati manusia, yang menciptakan, yang menghancurkan semua nanti hari kiamat. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pemimpin yang mulia, yang baik. Itu hanyalah syirik, amanah, fatona, dan tabligh. Itu empat itulah ciri-ciri orang yang baik, pemimpin yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf, dan kita itu harus melaksanakan sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.